Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, sahabat inspirasi kehidupan. Dengan saya Irsan, selaku owner Mugi Barokah Farm. Terima kasih atas teman-teman yang sudah subscribe ya. Nah, jangan lupa teman-teman, channel ini kita bangun dari Anda untuk mereka yang membutuhkannya. Oke teman-teman, pagi ini kita akan bercerita ya tentang masalah berdirinya Mugi Barokah Farm itu ya. Ya, sebenarnya sih Mugi Barokah Farm itu tidak besar ya, cuman hanya budidaya hortikultura dengan ikan ya. Nah kali ini teman-teman saya akan bercerita bagaimana asal mulanya budidaya itu terjadi dan sampai bagaimana cara penjualannya, lantas seperti apa yang dibudidayakan dan jenis apa yang dibudidayakan. Nah kali ini teman-teman, pada saat ini Mugi Barokah Farm itu bergerak di dalam bidang jual beli sayur mayur ya teman-teman. Nah sekarang kita lari ke budidaya teman-teman. Sekarang ini banyak budidaya yang bermunculan pada saat masa pandemi kemarin itu banyak pelaku budidaya. Tapi yang saya lihat mereka bingung teman-teman, bagaimana cara marketnya ya, atau bagaimana cara penjualannya. Setelah mereka melakukannya, lantas mereka bingung, ini hasil dari budidaya mau dijual kemana, terus mengenai keuntungannya bagaimana, seperti itu. Namanya juga pemula ya teman-teman, saya juga pemula. Nah begini teman-teman, kalau saya sih berprinsip seperti ini, saya melakukan sesuatu itu tidak pernah berpikir masalah keuntungan dulu. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan apa yang kira-kira yang saya mampu. Nah dalam hal budidaya ini teman-teman, budidaya ini saya berbudidaya mulai dari hortikultura sampai perikanan ya, dari sayur mayur sampai perikanan. Tetapi ini masih skala kecil, bukan skala besar-besaran. Begitu teman-teman. Nah, jadi saya mulai itu dari saya menanam sayur. Setelah saya menanam sayur, saya berpikir bagaimana cara menjualnya, terus hasilnya seperti apa. Nah yang pertama itu saya lakukan adalah saya memperbaiki kualitas sayur, dan saya pelajari bagaimana caranya bercocok tanam. Saya mulai dari dasar. Saya bercocok tanam dulu, saya pelajari bercocok tanam seperti apa, cara pembenihan seperti apa, cara pembibitannya seperti apa, dan cara mekanismenya. Segala mekanismenya mulai dari benih sampai bibit sampai panen. Itu saya pelajari teman-teman. Nah jadi teman-teman, di dalam budidaya ini memang banyak kendala-kendala, terutama kendalanya itu adalah masalah pasar ya. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang pasar, akan kembali pada diri kita sendiri. Hidup itu sebenarnya tidak ada yang susah teman-teman. Hidup itu mudah sebenarnya. Terkadang yang membuat susah itu diri kita sendiri. Nah jadi saya berpikir begini teman-teman, kalau bagi saya melakukan itu dari step by step. Saya melakukan itu dari mulai yang kecilan dulu. Karena prinsip saya seperti ini, saya akan mengenalkan produk daripada hasil budidaya saya itu ke masyarakat dulu. Setelah masyarakat sudah tahu tentang hasil produk yang saya budidayakan, mereka tergiur atau tidak. Nah ini yang menjadi salah satu masalah. Bisa jadi tergiurnya satu dari sisi kualitas dan tidak bermasalah tentang harga. Yang kedua dari sisi harga dan tidak berbicara tentang kualitas. Nah ini yang menjadi permasalahan sebenarnya.
Nah, setelah itu dari step by step saya lakukan. Setelah saya panen, saya jual dari pintu ke pintu, saya tawarkan ke konsumen, ke masyarakat. Saya jelaskan apa yang saya jual, bagaimana kualitasnya, bagaimana cara pengolahannya. Nah, di situ teman-teman. Nah, di situ alhamdulillah teman-teman. Artinya ada perkembangan. Perkembangannya itu apa? Hasil daripada budidaya saya itu diterima oleh masyarakat. Begitu teman-teman. Mulai dari sayuran sampai ke ikan. Setelah berjalan itu kita sudah punya pelanggan. Setelah punya pelanggan berarti kita akan memperbaiki masalah hasil produksi. Nah, di hasil produksi ini tentunya kita harus menghitung berapa biaya produksinya dan berapa marginnya. Nah, ini teman-teman. Nah, yang paling sulit itu adalah di penjualannya teman-teman, di marketnya. Itu yang membuat para pembudidaya itu mundur karena satu keuntungan, yang kedua cara menjual. Nah, ini jadi semua itu proses demi proses, tidak ada yang mudah, step by step. Maaf ya teman-teman, tadi habis ngasih makan ikan. Jadi step by step, dari anak tangga 1, kedua, ketiga, tidak mudah. Nah, jadi setelah kita melangkah ke anak tangga 1, naik ke anak tangga yang kedua tidak mudah juga. Banyak tantangan yang harus kita lalui. Bagaimana caranya kita menjual daripada hasil budidaya kita itu. Nah, jadi teman-teman, setelah itu berjalan, kualitas kita perbaiki, terus produksi kita tambah. Nah, setelah produksi kita tambah, otomatis budidaya yang kita jalankan akan berjalan dengan baik. Nah, ini orang yang kadang-kadang yang tidak sabar untuk melakukan sesuatu hal demi mencapai apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Nah, kuncinya di mana teman-teman? Kesabaran. Kalau kita sabar menghadapi segala sesuatu apapun, saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena ingat teman-teman, kesulitan adalah pola pikir Anda yang Anda menghakimi sendiri. Tidak ada yang lain di situ. Nah, jadi teman-teman, di dalam market tadi saya sudah menjual beberapa sayuran, jenis sayuran mulai dari pakcoy, selada, kangkung, cesim. Nah, saya sudah lakukan. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Nah, jadi teman-teman, di dalam suatu budidaya itu tentu sudah berkembang dan kita harus berpikir bagaimana caranya mengembangkan usaha itu. Nah, ini yang harus kita lihat, bagaimana apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita harus bisa menilai masyarakat ini butuh apa. Kalau mereka butuhnya misalkan sayuran ini, otomatis kita akan berpikir gimana caranya untuk menanam sayuran ini. Kalau misalkan masyarakat butuhnya misalkan telur, nah ini bisa kita pikirkan lagi. Misalkan masyarakat membutuhkan ayam, kita bisa pikirkan lagi. Atau masyarakat membutuhkan ikan, kita bisa pikirkan lagi. Nah, jangan sekali-sekali kita berhitung sebelum melakukan sesuatu hal itu. Jangan sekali-sekali berhitung, lakukan dulu. Setelah Anda melakukan itu, baru Anda akan tahu bagaimana dalam cara melakukan itu. Di situ. Karena begini teman-teman, banyak teman-teman itu yang untuk melakukan sesuatu hal, mereka berpikir dulu, untung nggak sih? Terus susah nggak sih? Begitu. Nah, jadi ketika kita berpikir demikian, dengan cara seperti itu, apapun yang kita inginkan tidak akan pernah tercapai. Itu sudah jelas. Karena kita sudah ragu. Tetapi kalau Anda melakukan itu tanpa perhitungan, artinya jangan besar dulu yang kita buat. Kecil-kecilan dulu. Pasti Anda akan tahu bagaimana dan seperti apa
yang akan terjadi di dalam suatu hal yang Anda lakukan. Di situ, teman. Jadi sahabat inspirasi semua, jika Anda melakukan sesuatu hal, Anda jangan berpikir bagaimana caranya meraup keuntungan yang besar. Bukan itu yang pertama. Yang pertama itu adalah bagaimana cara Anda melakukannya dengan baik. Itu yang terpenting. Karena dari kualitas Anda yang Anda lakukan, itu akan membuat diri Anda, akan membuat hasil Anda akan menjadi besar. Di situ, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya seperti apa? Kita akan melakukan pengembangan usaha. Dalam suatu budidaya itu kita akan berkembang, tidak akan berhenti di situ saja. Kita akan berpikir apa yang dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Jika kita bisa, kenapa tidak? Lakukan lagi, pelajari lagi, lihat pasarnya. Nah, setelah Anda sudah melakukan budidaya dari awal tadi sudah jalan, baru Anda bisa melihat pasar. Baru Anda bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, disitulah Anda baru berpikir bagaimana masalah biaya produksinya, bagaimana masalah marginnya, otomatis semua akan diperhitungkan. Setelah Anda sudah menjalani ataupun melakoni. Kalau Anda sudah melakoni, menjalani, itu otomatis Anda akan paham, kan Anda kuasai materi apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda budidayakan. Di situ, teman-teman. Jadi kalau secara prinsip seperti saya, teman-teman, saya tidak mau berpikir terlalu jauh dahulu ketika saya melakukan sesuatu hal. Saya berfokus ke apa yang saya inginkan. Makanya dari tadi saya sudah sebutkan, saya pun pembudidaya sayuran hidroponik. Saya pelajari dulu bagaimana cara bercocok tanam hidroponik. Setelah saya sudah tahu, saya tanam, mulai dari saya belajar dari pembenihan atau semai sampai perawatan, sampai penanggulangan penyakit, dan sampai panen, dan sampai menjual. Itu, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau kita terlalu jauh untuk berpikir tentang apa yang harus kita lakukan, itu salah kalau menurut saya. Jangan terlalu banyak berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik pada diri Anda, tapi lakukanlah selama itu tidak mengganggu orang lain di sekitar Anda. Di situ, teman-teman. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah lakukanlah apa yang Anda inginkan tanpa harus memperhitungkan secara besar-besaran dan tidak mengganggu orang lain. Di situ, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sahabat inspirasi, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, channel ini kita bangun dari Anda untuk mereka yang membutuhkan. Oke, teman-teman sahabat inspirasi, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.